Ya, selamat malam pemirsa channel Gusti Ganggar. Kembali lagi bersama saya Gusti Ganggar. Selamat bergabung buat pemirsa ya, dimanapun berada. Jadi pada video edisi kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses bagaimana channel YouTube saya mulai dari pengajuan monetisasinya hingga pada pengajuan PIN exchange ya. Jadi sebelum mengikuti video lanjutannya, saya mengajak kepada pemirsa dimanapun berada untuk dukung terus channel ini, tentunya dengan like, tinggalkan komentar, subscribe, dan juga bagikan jika Anda suka dengan video-video saya. Jangan lupa aktifkan bel notifikasinya untuk selalu mendapat info terbaru dari channel saya. Ya. Jadi pemirsa channel Gusti Ganggar, teman-teman YouTuber khususnya para pemula ya. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana proses channel YouTube saya ini hingga mulai dari awal hingga sekarang ini ya. Jadi dulu saya buat channel YouTube ini pada tahun 2020, tepatnya di Bali ya, ketika saya masih merantau di Bali. Jadi awal mula saya menganggap bahwa YouTube itu tidak bisa menghasilkan uang ya, aplikasi YouTube. Tetapi ketika saya balik ke Manggarai, saya pulang ke tanah kelahiran saya pada tahun 2020, tepatnya bulan Desember ya. Saya baca beberapa referensi ya. Jadi ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang. Mulai dari situ saya kemudian menekuni kurang lebih profesi sebagai YouTuber. Kenapa saya bilang profesi sebagai YouTuber? Karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini terkait dengan konten kreator ya. Jadi ketika saya pertama kali tiba di Manggarai, setelah saya mengetahui bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang, saya kemudian mulai menekuni. Iya. Saya melihat waktu itu bahwa banyak tempat-tempat menarik di Manggarai ini yang perlu dipotret, yang perlu dilakukan promosi. Ya, tujuan utama saya waktu itu adalah mempromosikan tempat-tempat menarik, tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Manggarai agar bisa diketahui oleh banyak orang. Sesuai dengan deskripsi channel saya, yakni channel yang bertujuan untuk membagikan informasi-informasi umum ya, baik informasi terkait bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, bidang hukum, bidang olahraga, dan juga informasi umum lainnya yang tentunya bersifat membangun. Ya, saya lanjut waktu itu. Pertama kali saya buat video itu di salah satu objek wisata di Liang Bua yang cukup terkenal juga. Ya, pemirsa, teman-teman YouTuber pemula boleh cek video saya yang berjudul Informasi Harga Tiket di Gua Liang Bua. Itu di situ saya ngambil video ya. Jadi bahkan sambil ngerokok ya, saking saya tidak tahunya bagaimana aturan-aturan buat konten ya. Jauh dari kualitas lah ya, jauh dari kualitas itu hasil video saya. Saya masih ingat kurang lebih pemirsa itu selama 6 bulan kurang lebih saya keliling di berbagai tempat di Manggarai ini untuk memotret tempat-tempat wisata tersebut. Tujuan utamanya mengejar jam tayang. Yang aturan YouTube itu untuk syarat untuk dimonetisasi itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Dan tentu verifikasi 2 langkah itu kita harus ikuti. Tidak ada teguran aktif, teguran aktif ya, teguran pedomaan. Puji Tuhan selama 5 bulan saya bisa memperoleh target sesuai dengan aturan YouTube, yakni 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Jadi saya kemudian melakukan pengajuan monetisasi. Ya, karena video-video saya itu pemirsa banyak yang original ya, bukan re-upload atau tidak ada klaim hak ciptanya. Saya ajukan monetisasi itu jam 4 sore waktu itu. Itu dikonfirmasi oleh YouTube melalui email saya.
itu 24 jam setelah itu. 24 jam berarti jam 4 keesokan harinya saya mendapat email bahwa Anda disetujui oleh YouTube untuk menjadi partner, ya, partner YouTube. Nah, jadi betapa bahagianya saya sebagai pemula, betapa senangnya saya ketika mendapat informasi itu. Namun pemirsa perlu ketahui bahwa itu baru awal. Saya kemudian terus upload video. Hingga saat ini kurang lebih 700 lebih video yang saya upload, ya. Jadi setelah dimonetisasi sudah muncul iklan di situ pemirsa, ya. Video-video saya sudah muncul iklan. Saya senang, ya, karena iklan itu yang akan membayar konten kreator, khususnya saya. Kemudian saya diperintah, ya, untuk verifikasi identitas. Saya kemudian verifikasi identitas, mengirim informasi pajak, ya, dan juga diminta untuk itu beberapa bulan berikutnya setelah dimonetisasi diminta untuk verifikasi alamat. Iya. Dalam verifikasi alamat ini pemirsa, tentu YouTube perlu mengkonfirmasi apakah alamat yang kita muat di situ sesuai dengan alamat tinggal permanen, ya. Ya, anggap sesuai KTP lah. Saya kemudian ajukan PIN, ya, ajukan PIN exchange untuk verifikasi alamat agar kita bisa dibayar, ya, dibayar oleh pihak YouTube, ya. Karena tanpa verifikasi alamat itu melalui PIN yang dikirim oleh YouTube, itu channel kita sia-sia, kita tidak akan dibayar, kita akan buat konten dengan percuma. Iya. Pemirsa, pengajuan PIN pertama itu kurang lebih bulan April tahun 2022. Nah, ternyata di situ, ini hati-hati pemirsa, ya. Alamat yang saya pakai itu tidak sesuai dengan alamat di KTP saya, ya. Nah, jadi saya kirim alamat lain, sehingga tim YouTube itu mengirim PIN AdSense itu ke alamat yang saya muat itu, ya. Dan itu tidak sampai, ya. Saya tidak terima PIN-nya, tidak tahu keberadaannya di mana. Begitu juga PIN kedua. Akhirnya sebelum saya mengajukan PIN ketiga, ya, saya kemudian merubah alamat, ya. Merubah alamat sesuai dengan tempat tinggal permanen saya, sesuai dengan identitas saya, KTP saya, ya. Puji Tuhan pemirsa, saya pengajuan yang ketiga kali itu pada tanggal 21 September 2022. Iya. Tanggal 1 November 2022 ini, atau kurang lebih 3 hari yang lalu, itu saya mendapat informasi di Instagram milik kantor pos Komodo Labuan Bajo bahwa di situ ada nama saya, ya, PIN AdSense yang masuk. Dan pemirsa, luar biasa, saya perlu tunjukkan, ini adalah PIN Google AdSense saya yang saya terima dari YouTube, ya. Ini alamatnya, ya. Jadi luar biasa bagi saya dan mungkin bagi teman-teman YouTuber lainnya. Ini hal yang paling penting, ya. Ini hal yang paling penting, PIN ini, ya. Kalau tanpa ini kita tidak bisa mendapat cuan, ya. Maka kita harus verifikasi alamat agar kita bisa dibayar oleh tim YouTube, ya. Jadi betapa senangnya saya, ini akan menjadi pengalaman, ya. Kertas ini saya akan simpan sampai kapanpun, ya, karena ini sangat berharga bagi saya. Iya, saya kemudian mengikuti sesuai dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh YouTube. Jadi untuk verifikasi alamat setelah saya terima PIN ini, ya, saya kemudian login di akun AdSense saya. Di situ kemudian klik di verifikasi verifikasi. Di situ kan ada informasi pembayaran, kemudian ada verifikasi. Jadi saya klik di verifikasi itu,
Jadi muncul di situ verifikasi alamat, silakan masukkan PIN 6 digit. Saya kemudian masukkan nomor 6 digit yang ada di dalam kertas yang dikirim oleh pihak YouTube ini. Setelah saya masukkan itu, muncul pemberitahuan verifikasi alamat telah selesai atau telah sukses. Jadi perlu pemirsa ketahui, selama kita tidak mengirim kita tidak memasukkan PIN ini, ya kurang lebih selama 2 bulan, September dan Oktober itu, channel saya itu tidak muncul iklan, itu dibekukan oleh YouTube. Karena saya belum memasukkan PIN, saya belum terima PIN. Jadi channel saya ada video-video saya yang kurang lebih viral, bahkan hingga saat ini 20.000 kali ditonton, itu bahkan tidak muncul iklan. Saking kecewa, saking kesalnya saya. Ya, jadi puji Tuhan, setelah verifikasi alamat itu, channel saya atau video-video saya kemudian muncul atau tampil iklan kembali. Hingga hari ini tadi saya coba buka, ya saya coba nonton, itu sudah ada iklannya. Ya, artinya itu sudah mulai ditampilkan iklan, berarti pengiklan juga mulai membayar kita nantinya. Tentu saya tidak berharap banyak pendapatan, ya, tetapi yang perlu saya lakukan saat ini adalah saya tetap bekerja keras mengupload video-video yang tentunya original, ya. Jadi teman-teman YouTuber yang lain juga, jadi jangan sampai patah semangat, ya. Jangan sampai hilang semangat untuk buat konten-konten, ya. Jadi biasanya kita itu diuji oleh berbagai tantangan, ya, diuji oleh berbagai tantangan, terutama dalam proses pengajuan mulai dari monetisasi dan juga pengajuan PIN AdSense. Perlu diingat pemirsa bahwa ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Jadi Bang, ketika kita sudah upload video itu setelah dimonetisasi, apakah muncul iklannya itu keesokan hari setelah kita upload video atau bagaimana, Bang? Ya, saya perlu jelaskan sesuai dengan pengalaman saya bahwa jadi kita hanya bertugas untuk upload video, ya, bertugas untuk upload video. Jadi yang menentukan video kita ini cocok untuk ditampilkan iklan itu adalah pengiklan sendiri yang bekerja sama dengan YouTube. Jadi jadi itu tujuannya bahwa kita ketika kita mengupload video itu jangan langsung dibuat publik, ya, statusnya publik, tapi kita buat pribadi dulu. Setelah selesai diupload, nanti tim dari YouTube akan memeriksa, ya, bagaimana video-video kita. Di situ kan ada pilihan monetisasi, ya. Jadi ada pilihan statusnya apakah publik atau sifatnya pribadi. Jadi setelah diperiksa oleh tim YouTube, baru kita buat statusnya publik. Nanti di situ akan muncul tanda dolarnya itu hijau. Ya, itu berarti video kita itu layak untuk dimonetisasi dan layak untuk ditampilkan iklan. Tetapi itu tergantung pengiklannya. Nanti secara otomatis dia pemirsa. Tidak harus keesokan harinya baru muncul iklan, tidak. Kadang kita juga setelah upload video, setelah statusnya dolarnya itu warna hijau, itu langsung ketika kita buka itu langsung muncul iklan. Ya, jadi tergantung bagaimana penilaian dari pengiklan, apakah video kita itu layak untuk ditampilkan iklan produk mereka, itu tergantung mereka. Nanti YouTube hanya tinggal menyetujui, ya. Jadi artinya di sini tidak harus 1-2 hari baru muncul iklan, tidak, ya. Jadi pemirsa channel Gusti Ganggar, sekali lagi kepada teman-teman YouTuber pemula dimanapun berada, jadi itulah pengalaman saya tentang pengajuan monetisasi, awal mula saya buat konten dan juga pengajuan PIN AdSense. Jadi sekarang tugas saya buat konten-konten terbaik yang tentunya tetap mengikuti pedoman YouTube. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa, terutama teman-teman YouTuber pemula, dan juga saya perlu sampaikan bahwa kita dibayar oleh
YouTube itu apabila iklan yang ditampilkan di video kita itu tidak dilewati oleh penonton kita. Tapi kita jangan memaksa ya. Tapi kurang lebih iklan itu saya terutama ya, saya pribadi berharap agar tidak dilewati supaya saya bisa dibayar ya, kerja keras saya bisa dibayar. Iya. Jadi jangan lupa agar subscribe-nya tidak hilang ya, agar subscribe-nya itu permanen, maka tinggalkan komentar. Subscribe, kemudian harus tinggalkan komentar ketika kita menonton video orang supaya tidak hilang lagi itu subscribe-nya. Kemudian bagikan juga, dan juga jangan lupa bel notifikasinya itu ya. Jadi terima kasih, selamat berjuang kepada YouTuber pemula dimanapun berada. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat malam.